Nah, ini adalah laptop Asus X455 LJ dengan kiriman dari teman servis dari Mamuju. Ya. Dia tidak bisa ngisi baterai, tidak bisa hidup kalau dicas tanpa baterai. Mohon bantuannya guru. Nah, ini nih, abaikan ini ya. Ini nilai plus. Nah, ini kita sudah perbaiki dan sekarang ini sudah bisa ngecas. Sudah bisa nyala tanpa baterai. Ya, bisa dilihat ampernya udah naik. Nah, itu artinya udah switch on ya. Dan ini sudah kita tes dengan menggunakan external display, udah display, udah muncul. Ya karena si pemiliknya atau si teman teknis ini hanya mengirim unit doang ya, mainboard doang. Nah, ini kita akan coba ngecek apakah bisa ngecas ya atau bisa ngisi baterainya. Jadi salah satu syarat baterai itu bisa ngecas adalah dengan adanya data yang dibaca oleh IC charger. Nah, jadi kalau kita hanya menggunakan avometer, nah ini salah satu peran penting dari penggunaan osiloskop ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan avometer, di sini ada SCL, ya, ini SCL ya. Nah, SCL ini yang di sebelah sini adalah bat plusnya, kita ukur dulu bat plusnya. Jadi bat plusnya itu di saat standby biasanya di angka 1 volt ya. Itu biasa 1 volt. Ini ada 1 volt. Kemudian kita cek SCL-nya. Jadi SCL itu adalah clock-nya ya, clock untuk membangkitkan controller yang ada di baterai. Nah, clock-nya itu ada di sini. Kalau kita ukur, dia akan terukur 3 volt karena 3 volt tegangan pembawanya. Selanjutnya syarat kedua adalah ada data. Nah, kalau kita menggunakan avometer, dia hanya terukur datanya tegangan hanya sebesar 3 volt. Kemudian ada RTC, ini RTC dia harus ada baterai ya. Nah, untuk mengetahui baterai ini ngecas atau tidak, ya salah satu caranya adalah salah satu tekniknya adalah dengan mengukur kondisi SCL-nya. Jadi kita ukur dulu kondisi SCL, apakah si IC charger ini mengeluarkan clock ke baterai ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah kondisi SCL. Kita perkecil dulu. Nah, ini adalah SCL-nya atau clock-nya. Jadi bisa kita lihat di sini clock-nya dengan PRMS 286 volt ya dengan frekuensi sekitar 85 kHz ya. Ini adalah clock-nya. Oke. Selanjutnya kita lihat datanya, apakah benar ada data. Jadi kalaupun clock ada tapi data tidak ada, itu bisa jadi baterai juga tidak akan ngisi. Nah, ini kita akan cek data ada tidak ya. Nah, ini datanya dari sini. Kita cek dan bisa kita lihat di sini ada data. Jadi data itu identik dengan kondisi sinyal ya seperti ini ya. Jadi ada peak to peaknya ada yang besar dan ada yang kecil ya. Jadi peak to peaknya ada yang kecil, lembahnya ada yang besar. Ini menandakan ada proses calling informasi atau recalling data dari baterai. Nah, artinya si IC chargernya ini bekerja dan si CIO-nya juga ikut bekerja. Jadi data ini itu sumbernya dari CIO dan larinya ke baterai. Nah, ini bisa kita lihat 28 290 ya sekitar segitu, peaknya atau frekuensinya sebesar 36. Nah, ini ya seperti ini. Jadi ini adalah sinyal yang di uh, data ya. Nah, kalau udah ketemu ini itu bisa dipastikan IC chargernya berfungsi dan si laptop ini bisa ngecas. Ya, ini SCL dihasilkan oleh IC charger dan ini sebagai data pembacaan data baterai yang dibutuhkan oleh IC charger dan CIO. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.